masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya, bahwa perkembangan daripada penyebaran virus corona di Kota Tasikmalaya ini semakin meningkat. Hari kemarin saja kita mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan selaku pelaksana harian gugus tugas, itu hanya 22 orang dalam pemantauan ODP. Tidak ada satupun yang pasien dalam pengawasan. Hari ini satu hari 24 jam kita sudah mendapatkan laporan ada 42 orang dalam pemantauan. 8 sudah sehat gitu kan, berarti sisanya adalah pemantauan. Berarti 42 dari 22 naik 20 orang dalam satu hari. Dan hari ini kita mendapatkan 2 pasien dalam pengawasan PDP. Sedang sudah masuk ruang isolasi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Jadi untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang sudah kami sampaikan melalui edaran-edaran pengumuman baik dari pemerintah pusat, dari gubernur, termasuk kami di pemerintah daerah surat edaran, termasuk juga fatwa MUI adalah yang pertama, pola hidup sehat ini harus dilakukan di masing-masing rumah kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita menghindari daripada kerumunan orang banyak. Jadi ini kita hindari. Kita sudah nutup tempat-tempat keramaian supaya dihindari, termasuk anak belajar di rumah. Lalu ASN juga sekarang sebagian sudah bekerja di rumah. Ini tujuannya ada sama, menghindari kerumunan orang banyak. Termasuk juga pelaksanaan Jumat di Masjid Agung Kota Tasikmalaya hari ini. Kita tetap melaksanakan, tetapi kita mencoba dengan jarak 1 meter setiap jamaah. Ini tujuannya agar masyarakat betul-betul memahami dan menyadari ini demi keselamatan semua. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk yang kita cintai semua. Kenapa kita semua begitu masif kegiatan-kegiatan? Hindari. Awas, pakai masker, sering berbersih semua. Dalam artian kita bahwa virus ini penyebarannya sangat cepat sekali. Dan perlu kami sampaikan, kami pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat juga ada keterbatasan dalam pelayanan kesehatan bagi orang yang harus mendapatkan pelayanan. Jadi kita tahu informasi bahwa virus ini bisa disembuhkan. Tetapi di sisi lain, kalau tidak ditangani dengan baik, ini akan berakibat fatal. Makanya bagaimana caranya menghindari penyebaran secara luas. Jadi kalau kita menghindari penyebaran luas, sehingga kemampuan pelayanan kesehatan di Tasikmalaya pun bisa kita layani. Mohon maaf, di Tasikmalaya kita tidak lebih mungkin 10 kita bisa melayani untuk ruang isolasi dari beberapa rumah sakit yang akan kita siapkan. Kalau itu lebih dari 10, kita akan kewalahan. Termasuk juga dokternya, perawatnya, alat-alat medis, obat-obatan semua. Inilah kenapa pemerintah hari ini bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat, dan yang paling utama adalah melaksanakan daripada anjuran dalam arti demi keselamatan. Hindari kerumunan, setiap pertemuan kita bersih tangan, cuci tangan, dan sebagainya. Hindari kontak tubuh karena bagaimanapun kita tahu, dan berdasarkan informasi yang kami terima dari data 42, kebanyakan orang-orang yang sering bepergian jauh di daerah-daerah yang sudah terpapar. Sebenarnya yang sudah kembali dari Jakarta, ada yang pulang dari Depok, ada yang pulang dari Bogor, ada yang pulang dari Bekasi, ada yang pulang dari Solo. Itu informasi yang kami terima. Makanya salah satunya karena kita tidak tahu siapa di antara kita, salah satu solusinya hindari. Dan kalau perlu ya kita menggunakan masker ini. Dalam arti kita ini sebagai bentuk ikhtiar kita, pencegahan kita. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat betul-betul melaksanakan dan memahami. Ini berbahaya, ini enggak main-main. Jangan dianggap main. Dan kalau lihat data presentasi yang kita terima hari ini, karena ini sudah terbuka online semua. Di Indonesia hari ini ada 309 yang sudah positif dan yang meninggal 25. Kalau kita lihat presentasinya ini sudah di angka 8%. Ini kedua setelah Italia. Justru di Wuhan sendiri yang awal penyebarannya itu presentasinya sangat kecil. Secara internasional tidak lebih dari 4% daripada yang pasien yang positif dengan tingkat kematian yang ada. Sebetulnya
ini bisa disembuhkan, tadi saya katakan. Makanya salah satu solusi hari ini adalah kita mari bersama-sama seluruh masyarakat Tasikmalaya, seluruh masyarakat, mari kita apa yang sudah kami sampaikan, edaran-edaran, hidup bersih, lalu sering bersih tangan, menghindari kerumunan-kerumunan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, sebaiknya di vending dulu. Aktivitas ini normal kembali. Sekarang kan penderita yang terinfeksi itu semakin banyak, ya. Rumah sakit rujukan juga semakin Ya. banyak gitu. Apakah kota siap untuk menampung atau mengobati, mengisolasi pasien nanti, Pak? Siap tidak siap, kita harus siap. Makanya kita sekarang sudah mulai menjajaki rumah sakit yang harus siap untuk menampung, untuk yang isolasi, termasuk alternatif yang kita upayakan. Kita sedang mencari hotel kita. Sedang kita jajaki, ada hotel yang kita coba kita disewa saja oleh pemerintah. Dalam artian untuk kita menjaga yang terburuk. Kita harus mengambil sesuatu yang terburuk kita. Karena hari ini informasi dari Kadis Kesehatan, kalau hari ini misalnya harus dirujuk ke tempat lain ke Jakarta, kelihatannya Jakarta pun sudah mulai menutup karena posisinya mereka juga sudah penuh. Makanya kita memaksimalkan Kota Tasikmalaya menyiapkan diri dari mulai ruang-ruang isolasi, tenaga medis, para medis, lalu juga alat pengaman diri, APD, termasuk obat-obatan. Tetapi yang paling utama dari itu adalah pencegahan. Ya, pencegahan. Makanya promotifnya Dinas Kesehatan mempromosikan sosialisasi, edukasi semua. Dari pihak kepolisian kemarin dengan Babin Kamtibasnya, Kodim dengan Babinsanya, MUI dengan seluruh para kiainya, forum pondok pesantren dengan pesantrennya, dengan para ajengannya, termasuk DMI. Ada 1062 masjid-masjid ini digunakan untuk mengedukasi, termasuk juga kader-kader kesehatan kita yang tersebar ada di Kota Tasikmalaya. Pak, untuk saat ini ada berapa ruang isolasi yang siap digunakan di Kota Tasikmalaya? Kalau rumah sakit baru yang kita siapkan adalah Rumah Sakit Dr. Soekarjo sama TMC termasuk JK. Dr. Soekarjo kemarin hanya ada 2, tetapi kita mencoba sekarang kita akan membuka maksimal. Kemarin Pak Dr. Wasiso selaku direktur, insya Allah kita mampu 7 katanya Pak. Jadi kalau kita hitung 10 saja, artinya kita harus mencoba mencegah jangan sampai melebihi dari 10 orang. Karena lebih dari 10 khawatir kita tidak bisa tertangani secara medis. Nah ini yang kita hindari hari ini. Jangan sampai grafiknya naik terus gitu kan, muncak terus, sedangkan kemampuan pelayanannya di sini. Sehingga kita hindari penyebarannya tidak masif, tidak cepat gitu kan. Makanya hindari kontak-kontak, ya kan. Tadi yang saya katakan, kebersihan lingkungan, bersih-bersih, pakai masker di tempat-tempat yang banyak orang dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan dan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat. Ini demi keselamatan kita semua. Ya.